Rasulullah, Nabi Muhammadmu tidak tahu apa yang akan diperbuat kepada Allah, apa yang diperbuat Allah kepadanya dan kepada umatnya. Ini menekankan bahwa apa yang diperbuat oleh Muhammad tidak ada sama sekali yang istimewa. Itu adalah salah satu basic. Kenapa saya bilang seperti itu? Secara logika, manusia punya harga diri. Yang namanya kejujuran, yang namanya rasa kepercayaan, yang namanya orang itu amanah dan seterusnya, kita semua bisa melakukan itu. Itu bukanlah suatu hal yang istimewa. Saya minta yang istimewa ketika berbicara mengenai ajaran agama. Tidak hanya mengajarkan kebaikan. Saya rasa orang Islam pun sepakat semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi yang menyatakan keselamatan ada di dalam ajarannya itu hanya Kristus. Saya rasa kalau sudah ayat ini, Ustadz Yusuf dan orang Islam bahkan ulama mengakui tidak ada yang sanggup sama seperti Yesus yang katanya hanya manusia. Kenapa? Sebab di dalam Islam, di dalam surah Al-Quran, dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah pun dikatakan bahwa hanya Allah yang mampu membangkitkan orang pada akhir zaman, yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Dan ini Yesus mengatakan, aku membangkitnya pada akhir zaman. Puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan kami di channel ini. Sobatku, seperti cuplikan video yang kita dengarkan bersama dari saudara kita Murtadin Joseph Albert dan juga sang senior Islam Yusuf PI. Di sini mereka membongkar akan fakta-fakta menarik yang belum diketahui oleh banyak orang. Ya, penasaran dengan video selengkapnya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini sampai selesai. Silahkan. Alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik yang patut untuk kita contoh. Di opening tadi Joseph juga sudah mengutarakan seperti apa itu yang patut dicontoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan merujuk ke hadis dari sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah siddiq, yaitu jujur. Ketika dia jujur, tidak ada yang disembunyikan. Bahkan ketika membawa dagangan dari istri beliau gitu ya, Siti Khadijah, itu beliau jujur dari segi berdagang. Makanya istrinya sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kejujuran beliau. Itu yang pertama ya teman-teman semuanya. Yang kedua, amanah. Apa itu amanah? Yaitu dapat dipercaya. Ketika beliau menyampaikan sesuatu, apa yang beliau sampaikan itu dapat dipercayai. Bahkan sebelum kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sudah bergelar dapat dipercaya, atau dalam bahasa Arabnya Al-Amin. Sebelum kenabian udah bergelar dapat dipercaya. Terus yang ketiga, tablik, menyampaikan. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendakwahkan agama Islam baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, beliau sampai dilempari batu berdarah-darah di dahi, beliau tetap sabar menyampaikan agama Islam. Contoh waktu kejadian di Taif, beliau dilempari orang-orang Taif sampai berdarah dahi beliau. Nah, tuh ya, salah satu contoh dari Rasulullah untuk menyampaikan agama Islam. Di hari ini kita mempunyai media-media ya, udah bukan seperti zaman dulu. Media-media sosial banyak. Maka kita manfaatkan media sosial ini untuk balighu anni walau ayah, menyampaikan walau satu ayat. Sesuai dengan Quran surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Berilah pelajaran terhadap mereka dengan pelajaran yang baik, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Terus keempat, fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Jadi ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan di dalam kehidupan kita ini agar cerdas dari segala aspek. Contoh ketika beragama maupun bermuamalah ya. Ketika bermuamalah saling menguntungkan. Terus ketika beragama ya, kita harus belajar dulu sebelum kita mempraktekkan. Nah, itu adalah kecerdasan beliau ketika mencontohkan, membawakan syariat agama Islam ya teman-teman. Jadi itulah yang dimaksud dari Quran surah Al-Ahzab ayat 21
suri tauladan yang baik ya. Saya jabarkan sedikit untuk Joseph, yaitu ada 4 yang saya jabarkan dulu ya. Meskipun banyak dari sifat Nabi, bukan hanya itu ya teman-teman semuanya. Kalau untuk masalah keselamatan, karena waktu saya terbatas ya, insya Allah saya akan menyampaikan setelah sesi ini. Terima kasih, silakan. Oke, kita lanjut ya langsung ya. Begini, tadi saya di awal saya sudah bilang membatasi. Karena gini, dalam debat yang menjadi pembuka pertama, dia yang berhak untuk memberikan batasan pada tema. Tapi sepertinya Ustadz Yusuf PI tidak mampu untuk menyanggupi kualifikasi atau syarat utama kenapa kita meneladani sosok orang tersebut. Karena gini, ketika hanya mengandalkan 4 ciri, yaitu sidik, amanah, fa'al, tablik, fatonah, ketika dikatakan Muhammad itu jujur, Muhammad itu amanah, Muhammad itu menyampaikan, Muhammad itu fatona, itu tidak lain tidak bukan ada di seluruh nabi. Kenapa? Karena bahkan ada dalilnya teman-teman. Ketika di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahqaf ayat 9, di situ dikatakan apa? Qul ma kuntu bid'am minar rusuli. Katakanlah Nabi Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul. Bahkan di situ dikatakan bahwa Rasulullah, Nabi Muhammadmu tidak tahu apa yang akan diperbuat kepada Allah, apa yang diperbuat Allah kepadanya dan kepada umatnya. Ini menekankan bahwa apa yang diperbuat oleh Muhammad tidak ada sama sekali yang istimewa. Itu adalah salah satu basic. Kenapa saya bilang seperti itu? Secara logika, manusia punya harga diri. Yang namanya kejujuran, yang namanya rasa kepercayaan, yang namanya orang itu amanah dan seterusnya. Kita semua bisa melakukan itu. Itu bukanlah suatu hal yang istimewa. Saya minta yang istimewa ketika berbicara mengenai ajaran agama. Tidak hanya mengajarkan kebaikan. Saya rasa orang Islam pun sepakat semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi yang menyatakan keselamatan ada di dalam ajarannya itu hanya Kristus. Mau bukti? Kita baca. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengkaruniakan anak yang tunggal. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya langsung saja balikkan kamera, saya tampilkan data-datanya supaya orang Islam di sana juga bisa menyaksikan. Ini bukti bahwa Tuhan Yesus itu menjanjikan keselamatan. Oke, kemudian di dalam Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Saya minta kualifikasi yang pertama dipenuhi dulu. Ada tidak ayat dalam Al-Quran Muhammad itu memastikan keselamatan, menjamin keselamatan? Nanti terjawab ya, nanti tolong dijawab ya. Kemudian di dalam Yohanes 6 ayat 40 kita baca, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saya rasa kalau sudah ayat ini, Ustadz Yusuf dan orang Islam bahkan ulama mengakui tidak ada yang sanggup sama seperti Yesus yang katanya hanya manusia. Kenapa? Sebab di dalam Islam, di dalam surah Al-Quran, dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah pun dikatakan bahwa hanya Allah yang mampu membangkitkan orang pada akhir zaman, yang disebut dengan Yaumul Ba'as. Dan ini Yesus mengatakan, aku membangkitnya pada akhir zaman. Lagi, di dalam Yohanes 6 ayat 47, Yesus sekali lagi berulang-ulang mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya apa? Dalam hal keselamatan, Yesus itu selalu konsisten menegaskan bahwa dia menjamin keselamatan. Bahkan Yesus mampu menjamin bahwa kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Ini ayat-ayat Alkitab yang saya tampilkan di depan Anda. Bahkan di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20, ini nanti akan saya bandingkan bahwa Yesus mampu menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah mendahului sebelum kedatangan Kristus. Ketika ada orang Islam bertanya, terus apakah Adam sampai dengan sebelum datangnya Yesus bisa diselamatkan? Bisa. Bahkan di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20, roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, itu diselamatkan oleh Yesus Kristus ketika Yesus turun ke alam maut. Maka kita bandingkan, apakah Muhammad melakukan hal yang sama? No, never. Kita lihat di saat ini. Tadi saya bacakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 9 bahwa Muhammad berkata, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Kemudian yang berikutnya dalam surah Yunus ayat 49 dikatakan apa? Qul amliku linnafsi doro wala naf'an. Dikatakan apa? Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat dan tidak pula mendatangkan manfaat. Terus gunanya kalian jadi orang Islam apa? Mengikuti Muhammad kalau Muhammad mengatakan tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak dapat menolak mudarat. Buat apa kalian mengikuti Muhammad? Kemudian di sini dikatakan apa?
Maka apakah engkau Muhammad hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapatkan azab? Apakah engkau akan menyelamatkan orang yang berada di dalam neraka? Muhammad gak bisa. Buat apa kalian masih jadi Islam? Ini ayat-ayat Al-Quran kalian. Dan yang terakhir, di dalam surah Al-An'am 164 dikatakan apa? Katakanlah Nabi Muhammad, apakah aku pantas mencari Tuhan selain Allah? Padahal dia Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang berbuat dosa, dirinya lah sendiri yang akan bertanggung jawab sih. Buat apa kalian mengikuti Muhammad? Muhammad tidak mampu menyelamatkan kalian. Buat apa kalian jadi Islam? Ini adalah salah satu ayat-ayat yang menjadi pembanding. Lihat, saya sudah menampilkan ayat-ayat yang sebelumnya saya kutip dalam Alkitab. Biar fair, baru kemudian saya bawa ayat Al-Quran. Silakan giliran Ustadz Yusuf PI jawab. Sabar ya, belum nih, waktunya belum muncul. Nah nih. Baik teman-teman semuanya, saya agak heran dengan narasi Joseph ya. Kenapa saya agak heran dengan narasi Joseph? Dia mempertanyakan Nabi Muhammad dalam Quran. Yang kita tahu, Nabi Muhammad itu ceritanya di hadis dan sirah nabawiyah. Sedangkan Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dipertanyakan Joseph Nabi Muhammad dalam Quran. Ini adalah pertanyaan yang konyol ya dari seorang Joseph gitu. Ini sampai saya catat teman-teman. Nabi Muhammad dalam Quran. Heran saya gitu, Nabi Muhammad dalam Quran. Cerita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Joseph, kalau kamu mau cari lewat hadis dan sirah nabawiyah ya. Nah, kalau untuk masalah di Al-Quran itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang yang kamu katakan ya. Apakah Nabi Muhammad bisa menyelamatkan, kata kamu? Baik, sebagaimana yang kau kutip di dalam Yohanes 14 nomor 6 ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nabi Muhammad juga seperti itu. Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan hidup. Di mana ayatnya? Nabi Muhammad itu adalah jalan. Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Nabi Muhammad itu. Ya. Juga ada gitu Nabi Muhammad itu jalan. Terus Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, apabila kamu mencintai Allah maka ikutilah jalan Nabi Muhammad. Ikuti sunnah Nabi Muhammad. Pada masanya Nabi Muhammad juga jalan gitu. Terus apakah Nabi Muhammad juga kebenaran seperti Yesus? Ya juga ada. Di dalam Quran surah Muhammad ayat 2. Nuzila ala Muhammadi wa huwal haqqu mir rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan semesta alam. Tuh, Quran surah Muhammad ayat 2. Terus Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haq. Sesungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad dengan kebenaran. Tuh ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Nah, berkaitan pertanyaan kamu, apakah Nabi Muhammad menjamin seperti Yesus juga? Padahal kan katanya Nabi Muhammad nggak bisa apa-apa tuh, seperti yang ditampilkan oleh Joseph tadi. Ini sekalian menjawab ya pertanyaan Joseph, apakah Nabi Muhammad bisa menyelamatkan dan apakah Nabi Muhammad menjamin hidup yang kekal? Dapat kita lihat di dalam sebuah hadis ya teman-teman yang saya tampilkan kepada Anda ini. Anda bisa membukanya di riwayat hadis Muslim dan di Bukhari. Apa yang dikatakan di sini? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku. Ya. Bentar ya teman-teman. Kamera saya ini kenapa nih? Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ya. Di sini terjawab ya teman-teman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya dia menjamin hidup yang kekal ya. Terus juga menjamin umat Islam untuk masuk surga. Juga ada seperti itu. Yang seperti dikatakan oleh Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan sesuai dengan pertanyaan Joseph, apakah Nabi Muhammad bisa menyelamatkan? Padahal dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nabi Muhammad itu tidak bisa menghapus dosa. Nabi Muhammad itu tidak bisa menimbulkan mudarat. Kan kayak gitu. Nabi Muhammad itu tidak tahu apa-apa tentang terjadi yang akan datang terhadap dirimu maupun terhadap diri beliau. Kenapa? Karena beliau adalah seorang nabi yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam.
dia tidak akan melampaui Tuhannya yang Maha Tahu, ya teman-teman. Nggak mungkin kalau Nabi Muhammad, ya teman-teman semuanya, mengatakan aku tahu ke depan seperti ini, seperti itu. Udah bak kayak Tuhan. Makanya di situ tersirat ajaran Nabi Muhammad SAW berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sep, tadi aku menjabarkan 4 hal. Satu hal yaitu tentang masalah jujur, kan kayak gitu. Amanah, kan kayak gitu ya. Nah, kata Joseph, jujur ini juga dimiliki oleh para nabi, tidak bagi Yesus. Yesus di dalam Yohanes 7 ya, ayat 8 sampai 10, di situ dia berdusta. Nih, ya, coba kita buka Yohanes 7 8 sampai 10 ya. Nih ayatnya. Kata Yesus, "Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap," kata Yesus. "Duluan aja ke pesta." Ya, demikian katanya kepada mereka. Dan ia pun tinggal di Galilea. Satu lagi nih. Tetapi sudah saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ya, ia pun pergi juga ke situ. Yesus berdusta di situ ya, Sep ya. Apa yang mau diikuti? Tuh. Oke, kita langsung saja jawab. Itu Yohanes 7 ayat 5, ini ayat 7 ayat 8 sampai dengan 10. Ini kan sering dibahas nih sama Yusuf PI. Buka varian teks aslinya. Di situ digunakan kata apa? Belum. Bukan berarti tidak akan, tapi belum. Ya, sama seperti dalam Islam. Kamu pada saat kita diskusi ingat gak beberapa waktu lalu ketika berbicara mengenai apakah orang Islam akan melihat Allah, kamu bilang belum kan? Bukan tidak. Kata Yesus itu juga dalam bahasa aslinya belum. Belum akan pergi, itu bukan berarti tidak. Ketika Yesus menolak pergi bersama-sama pada saat itu, konteksnya dia menolak yang saat itu saudara-saudaranya tidak percaya kepadanya. Baca ayat kelima. Ini kebiasaan Islam, selalu baca ayat kitab suci kami seperti baca ayat Qur'annya, dikutip-kutip. Nah, inilah yang mau saya buktikan. Apa yang mau saya buktikan? Yusuf PI bilang tadi dalam surah Al-An'am 153, Muhammad jalan yang lurus. Bohong. Nih, saya laporin kamu ke MUI, ya. Enak aja kamu. Saya tanya sama kamu. Di sini wa anna di sini siapa? Anak di sini siapa? Allah atau Muhammad? Kok ngaku-ngaku Muhammad jalan yang lurus? Yang berbicara ini Allah. Dibohongin lo sama Yusuf PI. Wah, parah nih. Tangkap dong ulama. Kok bisa-bisanya dia bilang ini Muhammad yang ngomong? Ini yang ngomong Allah. Jadi ketika di sini dikatakan artinya sungguh inilah jalanku yang lurus, ini ada kataku. Ngibul aja kerjaannya. Tolong dong ulama ya, ditangkap. Ini Allah loh, tafsir pakai tafsir apapun, tafsir Jalalain, tafsir Wajiz, tafsir Ibnu Katsir, ini Allah loh berbicara, bukan tentang Muhammad. Ya, tolong direcord, ini parah nih ustadz kalian. Tukang bohong. Kemudian yang berikutnya, kamu tadi bilang katanya Joseph itu salah paham. Joseph kok nanya tentang Muhammad di Al-Qur'an? Lah terus dari tadi kamu ngapain kutip-kutip ayat untuk membuat seolah-olah Muhammad itu jalan yang lurus, jalan yang benar dan seterusnya, ha? Yang saya maksud, Yusuf P, adakah di dalam Al-Quran Muhammad itu betul-betul jalan yang lurus, betul-betul menjamin keselamatan? Kenapa? Karena kita lihat di sini. Kamu kan pakai hadis katanya. Tadi, setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Tapi bohong ya, kerjaannya Muhammad sama Yusuf PI sama-sama tuh ya, bukan jujur nih. Baca. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya, yaitu melewati apa? Melewati neraka. Tetap akan lewat. Hah? Jadi tetap akan masuk dalam surga. Tidak Pak, betul memang akan masuk dalam surga. Cuman anehnya dalam Islam mereka masuk dalam neraka dulu. Nanti ada hadis yang sahih mengatakan sampai Allah memanggil nama terakhir penduduk neraka, barulah neraka ditutup. Itu kan Allah kamu, tetap masuk neraka. Tidak sekonyong-konyong langsung masuk surga. Oke, betul? Oke, kita lanjut. Kemudian kamu bilang bahwa Muhammad bisa memastikan, sekali lagi Muhammad itu tidak mengetahui apapun. Kenapa? Karena di sini saya bisa buktikan Muhammad saja berdosa. Baca di sini. Ketika dikatakan apakah semua nabi itu berdosa? Iya, semua nabi berdosa. Makanya tadi Yusuf PI sampai mengeluarkan narasi seolah-olah Yesus itu lebih berharga daripada Tuhan, daripada Muhammad. Kenapa? Karena memang hanya Yesus yang mampu menghapus dosa dan tidak berdosa. Karena di sini bahkan dalam surah Al-Qasas ayat 15 sampai 16, Musa pun berdosa. Maka sama seperti Musa, Muhammad pun berbuat dosa. Makanya Muhammad itu memohon ampun kepada Allah atas dosanya. Tetapi juga Muhammad
Kita tahu bahwa punya dosa yang lalu dan yang akan datang. Artinya apa? Terus buat apa kalian percaya Muhammad akan menemani kalian masuk ke dalam surga? Baca loh. Di sini dosa Muhammad yang akan datang. Saya tanya, dosa Muhammad yang akan datang itu yang apa? Hah? Kemudian dikatakan bahwa Muhammad menunjuki jalan yang lurus. Kalau menunjuki jalan yang lurus, kenapa dalam surah Al-Fatihah kalian selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus? Apakah Muhammad tidak kalian anggap? Apakah Muhammad itu hanya figura saja? Jadi bagaimana retorika dalam Islam, konsistensi dalam Islam ketika Muhammad dikatakan sebagai ajaran yang lurus? Buang Al-Fatihah, jangan berdoa tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, buang. Kenapa? Karena kalau sudah ada Muhammad, ngapain minta tunjukin? Oke. Kemudian yang berikutnya, saya tadi mau menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yesus mengetahui tentang keselamatan berbeda dengan Muhammad. Kenapa? Bahkan Muhammad tentang keluarganya sendiri dikatakan apa? Dalam suatu hadis riwayat Bukhari nomor 2753 dan hadis riwayat Muslim nomor 206, kalau Muhammad katanya menjamin kalian semua masuk surga, keluarganya pun tidak bisa menyelamatkan diri. Baca, selamatkanlah diri kalian, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit. Bayangkan loh, bahkan Siti Aisyah pun dikatakan tidak dapat ditolongnya. Gak cuman istri dan keluarganya, Muhammad pun gak bisa nolong Fatimah putrinya. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah padaku apa yang kau mau dari hartaku, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Terus kenapa kalian percaya? Gimana ini? Silahkan dibantu untuk dijelaskan. Oke. Banyak kali syubhatnya ini, harus saya jawab ini teman-teman. Bentar ya. Baik teman-teman, terkait hadis yang ditampilkan oleh Joseph ya, Nabi Muhammad ya jelas tidak akan dapat menolong meskipun Fatimah ya melakukan dosa gitu. Ibaratnya anaknya mencuri, dia tidak akan dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak akan membela sebuah dosa yang dilakukan. Nabi Muhammad tidak membenarkan dosa. Ya, teman-teman. Meskipun yang melakukan dosa itu adalah anaknya, dia nggak akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu anaknya, yang salah tetap salah. Seperti itulah yang dimaksud oleh hadis tersebut. Ya, jadi camkan itu. Bukan berarti dia tidak dapat menolong, mengalihkan atau membawa ke surga. Bukan seperti itu konteksnya, kawan. Ya, bukan seperti itu. Kamu perlu tahu Nabi Muhammad di situ tidak akan membela dosa. Perlu kamu tahu. Terus kamu juga membawa Quran surah Maryam ayat 71 yang katanya umat Islam akan masuk neraka. Joseph, kau suka potong-potong ayat. Maryam 71 itu adalah jaminan Kristen masuk neraka. Coba kau buka Maryam 71, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya. Tidak ada seorang pun, saya bukakan saja ya teman-teman semuanya. Nih, biar Anda tahu semua, Maryam 71 adalah jaminan Kristen masuk neraka. Nih saya kasih ayatnya sama Anda. Maryam 71 nih. Nih, ya. Maryam 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Ada ayat lanjutannya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Ya, mari kita buka ke dalam Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi di sini yang bertakwa siapa? Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Jadi di sini ya Allah mengatakan dia akan menyelamatkan umat Islam dan membiarkan orang yang zalim. Siapa yang zalim? Di dalam neraka. Siapa di dalam neraka ini yang zalim? Mari kita ke Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Wal kafiruna humudz zalimun. Ya, orang-orang kafir itulah orang-orang zalim. Ya, teman-teman.
Nah, salah satu kekafirannya seperti apa? Mari kita melihat ke dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1 ya, Sep ya. Jadi yang dibiarkan Allah dalam neraka nih ya, yang di dalam neraka, orang zalim yang di dalam neraka ini adalah yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Tuh ya. Tuh sudah ku jawab tuh ya untuk Maryam 71. Terus kamu membawakan juga, katanya masih juga minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, potong lagi. Ya, mari kita lihat ya teman-teman ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus nih ya. Nih. Mari kita lihat ayatnya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya seperti apa? Ya, artinya ya teman-teman, jalan seperti apa nih? Mari kita baca ya. Mari kita baca jalan seperti apa maknanya. Ya, jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu petunjuk dan hidayahmu. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh kalimat bukan jalan yang dimurkai. Jalan yang dimurkai ini jalan siapa? Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Dan bukan pula jalan yang sesat. Jalan yang sesat siapa yang dimaksud? Orang-orang Kristen. Ya. Jadi kami berdoa tunjukilah jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok kayak Kristen. Nah, itu maksudnya. Bukan jalan yang sesat kayak Kristen. Ya, Sep. Waktu Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, dia berkata untuk Yahudi, Sep. Ya. Nah, untuk Yahudi kan kayak gitu kepada Filipus dan Thomas, kepada muridnya. Aku minta tolong dong cariin di mana Yesus menjamin keselamatan secara tekstual, ya tekstual, aku menjamin Kristen masuk surga. Mana? Ayo, secara tekstual yang seperti ayat kullu ummati yadkhulunal jannah. Selain juga masalah pesta itu, ya Sep ya, belum kata kamu. Di situ betul nggak Yesus itu menurut kamu berdusta atau enggak? Dia nyuruh saudaranya pergi kamu duluan. Setelah saudaranya pergi, dia juga ikut diam-diam pergi. Dusta itu. Dusta itu Yesus. Sep ya. Sudah lewat 10 detik. Nah, silakan. Oke, kita langsung jawab aja biar nanti nggak keteteran di belakang. Dengerin. Kalau Islam bilang Yesus berdusta hanya karena Yohanes 7 ayat 8-10, saya tantang Anda, dalam hukum Taurat, salah satunya adalah jangan bersaksi dusta. Betul nggak, Oten? Kita yang Kristen tahu dalam 10 hukum Taurat. Nah, Ustadz Yusuf PI sudah ngangguk-ngangguk. Sekarang saya tantang Anda, ketika Yesus berada di dalam pengadilan, dalam Yohanes 19 ayat 4, ketika Pilatus menghakimi Yesus, ketika di dalam Injil ada dusta tentang penghakiman agama, bahwa orang-orang ahli-ahli Taurat membuat sebuah rekayasa palsu untuk memberatkan hukuman bagi Yesus. Tidak ada satupun mereka yang membawa kasus Yesus datang ke dalam undangan pesta. Kalau memang Yesus berdusta. Artinya apa? Itu hanya karangan Yusuf PI saja. Seorang cocokologi. Jangan cocokologi. Saya minta, kalau saya diminta harus membaca Al-Quran dengan sesuai tuntunan Islam, saya minta Anda juga sama. Jangan ngarang-ngarang. Ada nggak di situ Yesus langsung bilang, woi, bohong, dusta, ada nggak? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Dari tadi saya perhatikan Ustadz Yusuf PI ini hanya modal congor. Kenapa saya bilang modal congor? Saya nggak tahu Yusuf PI ini lulusan mana, karena dia menafsirkan Al-Quran seenak jidat. Sedangkan dalam surah Hud ayat pertama dikatakan apa? Alif lam ro kitabun uqimat ayatuhu tsumma fusilat. Kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Terus kenapa kamu kabur? Pada saat tadi saya membuktikan dalam surah Al-An'am ayat 153, ini Allah yang ngomong. Mana klarifikasi kamu menyesatkan umat, mengatakan bahwa yang ngomong ini Muhammad? Hah? Kok kabur? Kamu saya laporin loh penistaan agama di sini yang mengatakan Allah, ketika dikatakan jalan yang lurus itu Allah, teman. Ya, bukan Muhammad. Muhammad nggak pernah menyediakan jalan, kan tadi saya sudah menampilkan buktinya. Di sini dikatakan Muhammad tidak tahu apa-apa. Ya, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah. Logikanya Yusuf PI dan Islam dimanapun kalian berada, kalau Muhammad itu jalan yang lurus, harusnya Muhammad jangan ngomong seperti ini. Nggak konsisten kan? Kalau Muhammad tahu jalan, harusnya dia tahu apa-apa. Orang tahu jalan tuh ya tahu.
Akhirnya kemana, tujuannya kemana, ini namanya sok tahu, makanya buta. Oke? Nah, tadi Yusuf PI ketika membantah hadis saya bahwa keluarganya Muhammad tidak dapat ditolong, artinya Muhammad tidak dapat membela mereka dalam hal berdosa. Ini bukan dalam hal berdosa, ini dalam hal penghakiman. Artinya Muhammad tidak dapat membuat mereka bertobat. Sesuai apa? Sesuai dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena di sini setiap orang yang berbuat dosa dirinya sendiri yang akan bertanggung jawab. Terus kenapa Yusuf PI tadi sempat membawa Muhammad itu rahmatan lil alamin? Coba Islam sekarang saya tantang semua selain Yusuf PI, ustadz-ustadz kalian bawa ke hadapan saya. Apa makna rahmatan lil alamin kalau begitu? Kalau ternyata Muhammad tidak mampu menyelamatkan kalian. Arti rahmat itu apa? Arti rahmat itu apa? Yesus memberikan rahmat, memberikan apa? Memberikan pengampunan dosa. Muhammad gak bisa, ya betul, karena memang dari awal tadi Ustadz Yusuf telah mengatakan timpang sebelah antara Yesus yang adalah Tuhan, Muhammad adalah Nabi. Sudah diakui secara tidak langsung. Maka dari itu sekali lagi saya tantang secara tekstual ketika kamu berbicara mengenai keselamatan. Tadi saya sudah buktikan dalam Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Yang disebut domba siapa? Oten. Itu yang sering kalian sebut kami kan? Gak apa-apa kami disebut domba. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mengatakan dalam Yohanes 10, akulah gembala yang baik. Di sini Tuhan Yesus mengatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yang ikut Yesus siapa kalau bukan Oten? Muhammad. Hah? Yang ikut Yesus cuma orang Kristen. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lihatlah teman-teman. Dari tadi debat saya dengan Yusuf PI, perbedaan yang sangat jelas di mana saya tetap konsisten dengan ayat-ayat Alkitab yang tidak terbantahkan. Dari mulai Yohanes 5, Yohanes 3 ayat 16, kemudian Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 6 ayat 40, kemudian Yohanes 6 ayat 47, kemudian Yohanes 10 ayat 27 sampai 30, sampai dengan 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20 membuktikan Yesus selalu konsisten memastikan dan menjamin keselamatan. Saya minta ketika berbicara suri tauladan, orang yang menuntun jalan orang lain haruslah orang yang tahu tujuan. Setuju nggak teman-teman? Kalau saya nuntun Anda semua untuk ke Monas, harus sampai ke Monas. Nggak mungkin saya belok kemana-mana. Saya minta Islam, kalau kalian percaya Muhammad jalan yang lurus, saya tanya di mana keselamatan yang Muhammad berikan seperti yang Yesus berikan kepada kami semua. Silakan dijawab. Oke. Seru ini. Wah, semangat kali. 30.000 penontonnya, di tempat saya 31.000. Baik ya. Mari teman-teman ya, kita akan tanggapi Joseph. Teman-teman semuanya, ya tadi Joseph menuntut saya tentang masalah Quran surah Al-An'am yang dia tekankan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Katanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Joseph ya, pertama mengakui bahwa di situ Allah memberi jalan yang lurus. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua ya Sob ya, ya, di mana katanya Nabi Muhammad mengatakan akulah jalan? Kan saya menunjukkan Al-An'am ayat 153. Nih, mari ya kita lihat apa maksud ayat tersebut ya. Mari kita baca ya teman-teman semuanya. Dari Hamad, dari Asim, dari Abu Wa'il, ia berkata ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, suatu hari Rasulullah membuat sebuah garis lurus bagi kami lalu bersabda, ini adalah jalan Allah. Dan Asim meniru beliau dengan membuat garis lurus seraya berkata, ini adalah jalan Allah. Satu ya. Kemudian beliau membuat garis lain pada sisi kanan dan garis tersebut lalu bersabda, ini ucapan Nabi ya, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Pada setiap jalan terdapat setan yang mengajak kepada jalan itu. Kemudian beliau nih ya Nabi membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Maka ikutilah jalannya ya. Udah dibilang yang dimaksud jalan yang lurus di Al-An'am ayat 153 adalah Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa Al-Quran saya itu dimanipulasi karena dia mempunyai asbabun nuzul, sebab turun ayat. Waktu itu Rasulullah menyatakan beberapa garis, 1, 2, 3.
Lalu beliau berkata, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku, jalan yang lurus, maka dari itu ikutilah jalannya. Oh ya, maksud ayatnya. Ya tapi nggak apa-apa, Joseph udah mengakui itu adalah jalan Allah. Ya nggak apa-apa juga sih ya sebenarnya. Karena apa? Karena taat kepada Nabi Muhammad berarti taat kepada Allah. Ya, qul atiullaha wa atiur rasul. Kan kayak gitu ya teman-teman semuanya. Berkaitan tentang masalah yang lainnya. Ya, yang lainnya yang dijabarkan Yosef tentang masalah Yesus. Sebenarnya bukan masalah ke pesta tadi saja. Masih banyak suri tauladan Yesus yang tidak patut dicontoh. Ya, masih banyak gitu. Salah satunya apa? Ketika dia menghambur-hamburkan dagangan orang di halaman bait Allah. Nah, ini apa yang patut dicontoh dari menghambur-hamburkan dagangan orang? Apakah patut dicontoh menghambur-hamburkan dagangan orang? Suri tauladan apa yang dapat diambil menghambur-hamburkan dagangan orang? Di halaman. Ingat ya, itu di halaman. Matius 21 ya. Baca, Yesus masuk ke dalam bait Allah, ke dalam. Habis itu dia mengusir pedagang yang di halaman, ya. Orang kagak jualan di dalam bait, ya, malah diamuk-amuk orang jualan di jalanan. Kena teman-teman saya. Kena pembatasan, kena report. Ada yang nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Saya teruskan dulu, nanti setelah sama Joseph saya akan live streaming ulang ya teman-teman. Kena report nih, ya, kena report. Jadi ya teman-teman, dari Yesus saya minta sama Joseph, apa yang patut dicontoh dari Yesus ketika menghambur-hamburkan dagangan orang depan bait? Saya mau tahu itu apa yang patut dicontoh gitu loh. Berkaitan tentang masalah Nabi Muhammad adalah jalan, udah saya jawab ya dengan asbabun nuzulnya. Sebab ayat Quran surah Al-An'am ayat 153 tadi turun gitu. Jadi saya hanya menunggu Joseph aja. Sep, ngapain juga mau mengikuti Yesus yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Alih-alih mau menyelamatkan Kristen, di Yohanes 5 nomor 30 Yesus berkata, ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Alih-alih mau menyelamatkan Kristen. Dia sendiri loh yang ngaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan yang apa aku dengar dan penghakimanku adil. Kan kayak gitu. Dia ngaku sendiri tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Buktinya apa? Waktu ditangkap tentara Romawi, memang dia tidak dapat berbuat apa-apa. Menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa, alih-alih mau menyelamatkan Kristen. Jawablah itu. Ya, tentang masalah Yesus tuh. Silakan. Oke, kita langsung. Oh, belum. Nah. Oke, kita langsung jawab ya. Ketika dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 30, ini ayat kesenangan Islam. Perhatikan, ini kan saya tadi sudah peringatkan, Islam baca Alkitab kami jangan seperti kalian membaca kitab kalian katanya suci itu loh. Yang ayat 1 sama ayat lainnya nggak nyambung. Itu sebab tadi kamu menafsirkan surah Maryam ayat 71 yang katanya itu untuk kami orang Kristen. Nggak terbukti dalam Maryam, nggak ada kan? Saya ketawa-tawa tadi, ngeliat gak teman-teman yang tadi dia bahas katanya Maryam 71 melewati neraka itu untuk kami orang Kristen. Ada nggak? Saya tanya Ustadz tertulis dalam ayat 72 atau ayat 70. Ini untuk orang-orang Nasrani. Nggak ada. Makanya kamu lompat-lompat ke Al-Baqarah, ke Ali Imran. Itu ya Al-Quran ya? Lompat-lompat ya? Nggak nyambung ya? Nggak ada kan di sini? Dikatakan orang Kristen yang masuk neraka. Jadi bohong kamu itu. Kemudian kamu mengatakan Yohanes 5 ayat 30, kamu mengatakan bahwa Yesus tidak mampu berbuat apapun dari dirinya sendiri. Perhatikan loh, ini menekankan bahwa Yesus dengan Allah Sang Bapa itu satu. Satu dalam apa? Satu dalam hakikat. Maka ayat 30 ini satu perikop dengan ayat 19. Kamu berani nggak baca? Di ayat 19, Yesus ini berbicara tentang kesaksian dari dirinya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan oleh anak. Jeder.
Jadi Yesus menyamakan dirinya dengan Allah Sang Bapa. Betul tadi Yusuf PI sempat mengatakan bahwa Bapa menyerahkan penghakiman ke anak. Apakah Yusuf PI mau murtad dia ngomong kayak gitu? Kenapa? Karena dalam surah At-Tin ayat yang ke-8 dikatakan apa? Dalam surah At-Tin ayat ke-8 teman-teman baca. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya apa? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Artinya apa? Satu-satunya hakim itu hanya Allah kalau dalam Islam. Berarti kalau Yusuf PI barusan ngomong Yesus juga menjadi hakim, berarti Yusuf PI murtad kauliah kali ya. Karena menganggap bukan hanya Allah saja sebagai hakim. Oke, tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Tadi dia juga ngotot tafsir Al-An'am 153. Ini saya selalu perhatikan, seorang Yusuf PI itu selalu memelintir apa yang kita omongi. Perhatikan loh. Ini kalau kamu baca secara jelas-jelas, Muhammad mengatakan jalan dari Allah bukan jalan dari dirinya. Ini jalan Allah yang lurus, bukan jalanku. Berarti tidak ada satupun narasi Muhammad mengatakan ini jalanku. Berarti gugur Muhammad dikatakan jalan. Jangan bohong, makanya saya sudah bilang kamu mau lari kemana data, saya juga ada. Ini kamu pakai Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan Abu Bakar, Ibnu Abbas dan seterusnya, Ibnu Mas'ud. Ini justru menegaskan Muhammad itu bukan mengatakan ini jalanku. Beda dengan Yohanes 14 ayat 6. Yesus mendeklarasikan bukan jalan Muhammad, bukan jalan Petrus, bukan jalan Yakobus, tapi jalan dirinya sendiri yang adalah jalan. Ana huwa thoriq al-haq al-haya. I am the way, the truth and the life. Aku, kata Yesus, bukan dia. Jadi jangan ngotot Muhammad jalan yang lurus. Muhammad itu bukan jalan Allah, yang memang saya mengakui Allah itu jalan. Makanya Allah yang telah menyatakan jalan itu dialah Yesus Kristus. Makanya saya tantang, ini tema penting untuk diangkat untuk membuktikan Yesus itu sejajar dengan Muhammad. Tapi dari awal Yusuf PI telah mengambil langkah yang salah, mengakui tidak sebanding Muhammad dengan Yesus. Makanya dari tadi sulit menemukan persamaan, bahkan dipaksa-paksa dicocokologi, tapi nggak apa-apa. Kemudian kamu menegaskan tadi di dalam Injil di dalam Injil Matius 21 bahwa ketika Tuhan Yesus katanya memutarbalikkan dagangan-dagangan orang lain dikatakan sebuah dosa dan seterusnya. Kamu tidak membaca dalam Perjanjian Lama, di mana di dalam Yesaya di situ dikatakan apa? Dalam Yesaya 56 ayat 7 dikatakan dalam nubuatan Nabi Yesaya bahwa rumah doa itu akan dibuat menjadi sarang penyamun. Artinya apa? Yesus bukan berbuat dosa, karena dosa justru melanggar ketetapan Allah. Tetapi yang Yesus lakukan adalah menegakkan hukum bagi Allah. Yang Yesus lakukan ada justifikasi. Makanya Yesus mengutip nubuatan Yesaya, sebab ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi engkau menjadikan rumahku menjadi rumah penyamun. Kamu nggak membaca kitab suci secara keseluruhan. Beda dengan nabimu. Dalam surah At-Taubah 29 dikatakan apa? Perangilah orang-orang kafir. Disuruh memerangi tanpa sebab. Beda dengan Yesus, ada justifikasinya. Yesus melakukan itu karena bait Allah bukan tempat perjualan. Jangan kamu samain kayak masjid. Ya, tempat jualan, tempat apa. Bait Allah itu khusus untuk rumah doa. Makanya yang diperbuat oleh Yesus nggak akan kamu temukan dengan kalian. Makanya justifikasi itu tidak sama. Sekarang silakan dijawab, mana bukti Muhammad itu jalan mengatakan akulah jalan, bukan Al-An'am. Tadi sudah terbukti. Tujuh menit terakhir, Ustadz lupa di mute. 7 menit terakhir mau bagaimana terserah. Ini udah 1 jam ya. 1 ronde lagi lah. 7 menit lagi ya. Oke. Oh jadi Ustadz terakhir, habis itu langsung penutup gitu. Boleh? Iya toh? Karena kan 5 menit. Iya, 5 menit terakhir Ustadz berarti. Iya, habis itu penutup langsung. Ya. Ya toh? Oke ya teman-teman semuanya, karena ini tanggapan akhir saya, habis ini closing ya. Joseph di sini ya, dia tidak menjelaskan secara detail tentang masalah Yesus tadi loh ya teman-teman ya. Di sini kalau kita baca, Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman, bukan di dalam bait ya, di halaman. Ya, di halaman ya. Ia membalikkan meja-meja,
penukar uang, dan bangku-bangku pedagang. Ini apa yang patut dicontoh gitu loh. Kalau orang jualan di halaman rumah saya, biarinlah orang jualan kan gitu ya. Ini apaan? Di halaman juga nggak mengganggu rumah atau mengganggu bait untuk orang ibadah, malah dihambur-hamburin Yesus. Coba jujurlah, kenapa suri tauladan apa dalam membalik-balikan meja atau memberikan tendangan kasih kepada para pedagang gitu. Itu belum lagi aku membahas tentang masalah dia menyuruh muridnya untuk mengambil keledai. Itu apa yang patut diambil? Suri tauladan apa? Menyuruh mengambil keledai orang tanpa izin. Nah, kan gitu. Itu kalaunya kita mau membahas ya masih banyak, tapi karena waktunya terbatas, terus saya juga kena report ya teman-teman. Habis ini saya akan hentikan live streaming saya dulu, habis itu live ulang gitu ya. Takutnya kalaunya kena sekalian nanti seminggu ya nggak bisa live ya teman-teman semuanya. Jadi gini ya, terkait masalah Quran surah Al-An'am tadi ya, Joseph ini rupanya nggak ayat sama sekali gitu ya. Nih teman-teman semuanya ya, kita lihat ya, kita lihat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wassaqum ya, yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad ya, demikian itu dia perintahkan kepadamu ya, agar Nabi Muhammad ya menjelaskan bahwa jalan dia ini adalah jalan yang lurus. Sep wasokum, paham gak nih? Wasokum bihi la'allakum tattaqun. Demikian itu ya, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Apa perintahnya? Menjelaskan jalan tadi. Makanya ada hadisnya, inilah jalanku, jalan yang lurus gitu. Masa yang kayak gitu aja Joseph nggak baca sampai terakhir gitu ya? Apalagi kalau merujuk ke Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah sunnahku. Akan seperti itu yang dikatakan oleh apa? Oleh orang-orang yang saat itu meminta penjelasan dari Nabi. Ya, siapa yang diikuti? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah jelas itu ayat. Joseph minta lagi yang lain ayatnya. Yang jelas kita sudah menekankan mau terima atau tidak kan ya itu terserah Joseph kan kayak gitu ya teman-teman. Saya hanya mempertanyakan tentang masalah suri tauladan Yesus di halaman bait Allah yang ketika dia membalikkan meja-meja ya. Terus juga saya juga mempertanyakan kepada Joseph ya tentang masalah bagaimana ketika dia menyuruh murid-muridnya untuk mengambil gandum yang pemilik gandum itu tidak diketahui. Lalu juga Yesus menyuruh untuk mengambil apa? Mengambil keledai orang yang tertambat. Itu suri tauladan apa sih yang patut dicontoh dari Yesus yang seperti itu nyuruh ngambil tanpa izin itu? Saya agak heran gitu. Ya semoga aja Joseph mau menjelaskan di closingnya juga gitu ya. Jadi kita dengar aja bagaimana tanggapan dia. Kalau untuk masalah penekanan Nabi Muhammad, habis ini kan closingnya teman-teman, saya nggak bisa lagi bahas Kristennya ya. Setelah ini karena closing gitu. Jadi saya harus internal Islam aja yang saya tekankan. Terima kasih, mungkin itu aja ya. Silakan. Oke. Kayak teman-teman, wa anna hadzal sirati mustaqiman fattabi'u. Dah. Silakan. Ini closing, Sep. Dah. Saya tahu. Oke. Silakan. Oke. Belum dimulai ya, Mas? Mana waktunya? Belum. Pencet dulu. Oke, baik, saya hargai begitu luar biasanya upaya dari Yusuf VU untuk membuat saya
chaos ya, dengan tambahan-tambahan data, padahal dia tahu ini penutup loh. Dia nambahin lagi Yesus mencuri keledai. Dia pikir saya nggak akan bahas. Saya sudah buat tandar babak belur. Padahal dia sekelas lawyer. Adakah tertulis dalam hukum Yahudi ketika Yesus disalib? Saya tadi sudah tantang kamu kan sebelumnya ketika berbicara mengenai Yesus tidak pergi ke pesta undangan. Ada nggak ketika Yesus dihakimi? Ini sama, tetap sama konteksnya. Saya tantang, silahkan Islam semua terbuka. Ingat ya, ini closing. Saya tantang, sehabis ini kalian bisa buktikan dalam ayat Alkitab Yesus ketika dihakimi oleh Pontius Pilatus di dalam pengadilan, termasuk ketika kalian baca perikop Alkitab dalam Injil Matius, dalam Matius 26 tentang dusta mahkamah agama. Adakah di situ mahkamah agama semuanya berunding untuk mengagaskan Yesus pencuri keledai? 1. Yesus berdusta ketika dia tidak datang undangan. 2. Kemudian Yesus katanya mencuri gandum. Ada tidak? Saya tantang kamu. Jangan cuman cocokologi. Oke, kemudian yang berikutnya ketika berbicara mengenai halaman bait suci. Kalian masih ikuti Yusuf PI. Saya sih kalau jadi Islam, saya nggak bakal mau. Halaman dengan komplek itu sama, apalagi dalam peribadatan Yahudi. Coba kamu tanya sama orang Yahudi. Apalagi bait Allah. Bait Allah itu semuanya bagian doa. Memang betul dibagi-bagi. Ada ruangan Maha Kudus. Ada Court of Gentiles, itu yang nggak tahu kan. Halaman itu yang disebut dengan Court of Gentiles, itu adalah rumah doa bagi segala bangsa. Saya tadi sudah bacakan dalam Yesaya 56 ayat 7. Ada tertulis, rumahku akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Yang dimaksud rumah doa segala bangsa, itulah wilayah yang disebut dengan halaman. Dengerin, jadi bukan sembarangan. Maka dalam hal ini, ketika orang Islam mengatakan itu halaman bukan dalam, saya tantang Anda sekarang Anda jualan ke halaman istana. Anda ngotot-ngototan sama pas pampres. Ini kan halaman istana, boleh dong jualan nggak di dalam halamannya. Ini logika Yusuf PI loh. Dipikir halaman itu orang bebas gitu. Sekarang saya tantang sama kamu, berani gak kamu buat masjidmu halamannya itu jadi sound horek? Hah? Berani gak? Sound horek di situ, joget-joget. Hah? Nggak bakalan kan? Pikir. Ini logika. Yang terakhir, ini baru closingan. Saya rasa cukup jawab seperti itu. Silakan logika Anda buat berpikir. Saya tutup. Dari tadi saya telah konsisten membuktikan Yesus bukan hanya sekedar menyediakan jalan. Oke lah, kita akui Muhammad sediakan jalan. Yes, semua orang menyediakan jalan. Tapi hanya satu yang memastikan kalian sampai dengan tujuan, hanya Tuhan Yesus. Dari tadi kita ngomongin Yusuf PI hanya berbicara jalan sampai tujuan, tidak. Karena tadi sudah saya bantah di awal, Muhammad mengatakan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Itu sudah menjadi tanda bukti yang telak dari awal bahwa Muhammad tidak tahu apa-apa. Dia hanya menyediakan jalan. Semua orang menyediakan jalan. Saya bisa menyediakan jalan buat kalian semua. Tapi apakah saya bisa memastikan kalian sampai tujuan? Tidak. Jadi tekankan sekali lagi, jalan bukan berarti tujuan. Hanya Yesus yang menekankan jalan sekaligus tujuan. Kenapa? Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 28, Yesus katakan, domba-dombaku mengikuti aku karena aku tidak akan membiarkan mereka binasa, melainkan mereka hidup kekal. Tujuan akhir agama samawi, kalau Islam mengklaim sebagai agama samawi, adalah masuk ke dalam kerajaan surga atau jannah istilahnya. Hanya Yesus yang juga menyediakan jalan, juga menyediakan surga. Apakah Muhammad bisa? Tidak. Betul, hanya Allah yang mampu memastikan orang masuk ke dalam surga. Bahkan ada hadis sahihnya, mungkin Ustadz Yusuf PI nanti akan pakai, bahwa amalan sekalipun tidak akan mampu menjamin kita semua masuk surga kecuali ridhonya Allah atau rahmat atau kehendak Allah. Itu betul. Kenapa? Karena itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, mereka akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang mendapat bagian dari kerajaan sorga. Itu sebab apa yang dilakukan Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan kita beriman, tapi juga menghidupi iman dengan perbuatan. Itu sebab Yesus mengatakan dalam kitab Wahyu dikatakan Tuhan Yesus, sebab aku akan datang segera, Wahyu 22, dan aku akan menuntut balas setiap manusia menurut perbuatannya. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang sekaligus nabi, imam, dan raja dan juru selamat, bukan hanya sekedar nabi biasa. Maka sebagai penutup, saya mempertanyakan keislaman teman-teman semua termasuk Yusuf PI di sini. Saya telah menyelesaikan tugas saya sebagai seorang Islam dengan mengikuti Muhammad hanya sampai di pertengahan jalan. Karena saya tahu ketika saya mengikuti sampai akhir, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi saya telah mengikuti jalan yang betul-betul satu-satunya jalan yang memastikan saya sampai dengan tujuan, yaitu masuk dalam kerajaan sorga. Dialah Yesus Kristus.
terakhir ya teman-teman, closing saya. Oke ya teman-teman, karena kita janjinya 1 jam untuk diskusi ya, karena kalau kita lamakan ya juga tetap akan tetap berputar gitu. Jadi dari diskusi 1 jam yang singkat ini kita dapat tarik kesimpulan, kan seperti itu. Nah, kesimpulannya seperti apa? Ya teman-teman, kita sudah menekankan di awal beserta dalil-dalil yang saya bacakan ya. Silahkan gitu ya, buka dalil yang saya sampaikan kepada Anda, kan kayak gitu. Saya mengatakan Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan sampai kepada Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad. Ada dalilnya ya. Ada. Lalu di mana? Apakah langsung seperti yang Yohanes 14 nomor 6 yang seperti dikatakan Yesus? Enggak. Dari Al-Quran dan hadis, karena pedoman dari umat Islam itu ada 2, Al-Quran dan hadis ya, kayak gitu. Benarkah, sekali lagi ya teman-teman saya tekankan, benarkah Nabi Muhammad itu adalah jalan? Saya udah jabarkan tadi, jalan yang dipermasalahkan oleh Joseph sudah kita jelaskan juga, tapi tidak terima ya derita dia, kan kayak gitu. Yang jelas ya, Al-Quran kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu jalan. Terus juga di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 yang sering saya baca tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, kan kayak gitu. Ya, dapat kita lihat di situ adalah jalannya Nabi Muhammad mengikuti sunnahnya. Terus Nabi Muhammad kebenaran. Nabi Muhammad itu kebenaran di dalam Quran. Ya, ini saya tampilkan aja ya. Ayat Al-Baqarah 119 ya. Inna arsalnaka bil haq basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutusmu Nabi Muhammad dengan hak. Ya, hak ini maksudnya kebenaran ya teman-teman. Tapi di balik itu ada juga Allah mengutus setan, teman-teman. Ada. Ya, nih di dalam Quran surah Maryam ayat 83 ya. Alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat? Jadi ya teman-teman, Allah memberikan 2 jalan kepada kita. Apabila kita ingin mengikuti yang benar, maka ikutilah Nabi Muhammad di zaman sekarang ya. Bagi di zaman sekarang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, berarti dia mengikuti setan ya. Kan gitu. Allah udah utus 2. Ada setan, ada Nabi Muhammad dengan kebenaran. Jadi orang-orang sekarang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, yang ingkar kepada Nabi Muhammad, berarti dia pengikut setan. Kayak gitu ya teman-teman semuanya. Jadi seperti itu maksudnya. Kita lihat aja siapa pengikut Nabi Muhammad berarti pengikut kebenaran. Siapa yang ingkar kepada Nabi Muhammad berarti dia adalah pengikut setan. Dan yang terakhir ya teman-teman, Nabi Muhammad sudah saya jabarkan juga, dia menjamin hidup yang kekal sesuai hadis tadi, kan kayak gitu ya. Betul, Nabi Muhammad itu dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh keluarganya ya, karena dia tidak akan membela dosa, tidak akan membenarkan dosa gitu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan syafaat ya, diberikan rahmat oleh Allah untuk apa? Memberikan syafaat kepada orang yang bersolawat kepadanya, gitu ya teman-teman. Udah ya, jadi fix gitu, nggak perlu dipermasalahkan lagi tentang masalah jalan keselamatan di dalam agama Islam. Udah paripurna, udah jelas gitu. Yang jelas kesimpulannya sesuai yang saya sampaikan, apakah kita ingin ikut Nabi Muhammad dengan kebenarannya atau maukah kita mengikuti setan dengan kesesatannya di zaman sekarang? Ya gitu aja. Dah, kesimpulannya yang tidak mengikuti Nabi Muhammad adalah pengikut setan. Gitu. Ya teman-teman, mungkin itu aja yang kita diskusikan dengan Joseph hari ini ya. Saya berterima kasih untuk Joseph
menemani saya mau berdiskusi malam hari ini ya. Mungkin kalaunya mau nanti ya silakan disusun kembali dengan judul yang berbeda ya Sep ya. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya, untuk Joseph juga ya. Terima kasih banyak dan saya mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kosakata yang menyinggung gitu ya. Oke Sep, terima kasih banyak ya. Izin pamit dulu. Ya. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Ya, silahkan teman-teman, silahkan pilih Muhammad atau Syaitan. Kenapa? Nggak usah kalian pilih, dua-duanya sama-sama diutus Allah. Itu yang jadi poin penting kenapa dia bisa pede ya. Itu kamu baca nggak ayatnya tadi? Makanya saya agak kaget kok dia berani pakai ayat itu untuk membuktikan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Loh, justru di ayat itu juga membuktikan Muhammad tidak hanya diutus oleh Allah, tidak hanya Muhammad yang diutus oleh Allah, tapi juga setan. Jadi kalau misalkan yang diutus itu dikatakan Rasulullah, maka setan itu juga Rasulullah. Ya itulah, tapi ya terima kasih ya Om Mika, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Teman-teman semuanya terima kasih. Waduh, ini banyak banget yang memberikan berkat melalui gift. Terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman selalu ya. Terima kasih teman-teman atas doanya. Mohon maaf kalau dalam menyampaikan saya masih kekurangan ya. Saya sadar bahwa saya manusia biasa, tapi saya percaya kita semua di dalam Kristus Yesus disempurnakan dalam kasih, dan kita juga disempurnakan dalam karunia. Kita percaya itu semua. Amin ya. Puji Tuhan. Kita lanjut saja teman-teman ya. Kita naikkan ya. Sebelum saya nggak akan akhiri live secara cepat-cepat. Jadi saya persilahkan untuk Islam yang masih belum puas dengan Yusuf PI, silakan naik ya. Karena saya tahu, jujur aja kalian gergetan kan, karena Yusuf PI itu tidak ada apa-apanya dibuat bubuk sama saya kalau kata. Oke, kita tahu kan, Yusuf PI itu dibuat bubuk sama saya. Makanya kalian Islam itu nggak tenang ya. Teman-teman ya, kita cari pasien Yusuf PI. Salve bro Jackson, salve. Salve Jo, menikmatin banget malam ini Jo, keren banget. Menikmati ya, menikmati. Ya, kita tahu ternyata Allah bukan hanya mengutus Muhammad tapi juga mengutus setan ya. Shalom, Asbullah. Selamat malam. Ya, selamat malam Mas Yasep. Selamat malam. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait debat tadi? Ya, saya di luar tema ini. Luar tema. Kenapa di luar tema? Saya harus tahu dulu karena saya mau di dalam tema. Karena supaya kita tahu dengan debat tadi, apakah kamu sudah puas atau belum? Saya sudah puas. Gitu. Oh, sudah puas dengan kekalahan. Hah? Silakanlah kalau begitu. Kamu open kamera, silakan open kamera. Hasbullah. Teman-teman bantu tap-tap layar. Terima kasih yang sudah tap-tap layar ya. Terima kasih. Teman-teman bantu follow akun saya yang ini ya. Dikuatkan teman-teman, kita saling berbagi dan bertolong-tolongan dalam memberitakan kebenaran dan keselamatan. Silakan Hasbullah, ada yang mau ditanyakan? Ya, saya ditanyakan ini di luar tema ya. Soalnya tadi udah beres ya, tadi itu tema yang tadi udah Apa tuh? fix. Apa tuh? Ya. Ya puji nama Tuhan, terima kasih buat semuanya. Demikianlah video diskusi yang dapat kita saksikan bersama. Kiranya diskusi ini dapat menjadi pelajaran bagi saudara dan saya, baik saudara-saudara kita yang di Muslim maupun yang di Kristen. Kiranya dengan adanya video ini dapat menyadarkan kita akan ajaran-ajaran kebenaran dan ajaran-ajaran yang tidak benar. Kita harus bisa membedakan mana ajaran yang akan menyelamatkan hidup kita di dunia akhirat. Ya saudaraku, ini adalah pilihan kita masing-masing ya. Tapi sesuai dengan keimananku, harapan saya kiranya kita semua digerakkan oleh Roh Kudus agar ketika kita memilih ajaran yang benar itu betul-betul daripada Tuhan dan bukan karena ada satu dan dua hal ya. Dan terima kasih buat semua yang selalu setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita doakan teman-teman kita yang dengan bersusah payah mereka berapologet. Kita tahu bahwa berapologet ini memang teruntuk teman-teman kita yang dari Kristen. Tidaklah sangat mudah di mana mereka harus mempertaruhkan kehidupan mereka. Dan karena kita tahu bersama bahwa
kita tidak bebas untuk membahas seperti itu atau memberikan pendapat kita tentang ajaran, tetapi karena kebaikan Tuhan, karena kuasa Tuhan, hikmat yang Tuhan beri, perlindungan Tuhan, dan untuk mereka membelakan kebenaran hingga pada akhirnya mereka harus melakukan semuanya, harus menyebarkan Injil. Oleh sebab itu, buat saudara semua yang tonton, silahkan share video ini ke grup-grup rohani agar banyak jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Perjuangan teman-teman kita tidak sia-sia. Mereka dengan adanya mereka berapologet, kiranya banyak teman-teman yang belum mengenal akan Kristus, mereka boleh mengenal Kristus melalui setiap video-video rohani yang kita sharekan. Ya saudaraku, terima kasih sekali lagi buat semuanya, dan shalom, sampai jumpa di video selengkapnya. Haleluya, salam.